Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Rahmat di acara Dibakar, diskusi bareng Kang Rahmat. Baik teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani oleh teman perjuangan saya, Kang Wildan. Kang Wildan, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Boleh saya Kang boleh Rahmat. dong Kang Wildan sedikit perkenalan dulu buat teman-teman Kang Rahmat yang ada di rumah biar lebih tahu lah. Iya. Siap. Baik teman-teman Kang Rahmat semuanya yang ada dimanapun berada ya. Perkenalkan, nama saya Wildan Putra Bungsu ya. Teman Kang Rahmat gitu. Saya sama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2023. Ya. Dan kita juga kebetulan satu ini UKM ya di Oh iya. kampus ya, seperti itu. Alhamdulillah ya Kang Wildan. Kita teh ketemu tadi UKM itu ya. Iya di UKM itu. Apa nama UKM-nya? Lembaga Dakwah Mahasiswa. LDM, Lembaga Dakwah Mahasiswa. Alhamdulillah kita ketemu di sana. Kenapa bisa dekat, bisa lanjut? Ternyata ini tuh teman satu kelas sama teman satu kelas sama aku, si Ihsan namanya, bendahara kelas di KPI kita. Boleh dong ceritain sedikit pertemanan kalian sama Ihsan, sama kok bisa ketemu sama saya langsung ngeh gitu. Oh iya. Mungkin cerita tentang Ihsan dulu ya. Ya. Ihsan itu ya teman satu pondok ya. Teman seangkatan juga sama saya dulu di Baitul Hidayah, pondok di atas awan. Mungkin seperti itu. Dia juga kebetulan Ihsan itu dulu ketua OSIS-nya gitu ya. Ketua OSIS, Masya Allah kan hebat ya. Ketua OSIS di SMA dulu gitu ya, di Baitul Hidayah tersebut. Nah, untuk pertama kali ketemu dengan Kang Rahmat itu kami itu kan dalam acara IEC ya, Islamic Youth Camp, itu kayak kaderisasi LDM ya. Nah, ketika itu kami tidak sengaja ya, saya kan memakai kemeja angkatan, saya yang warna hitam. Yang ada di sininya G22. Mungkin Kang Rahmat sudah tidak asing dengan kemeja tersebut gitu ya. Gak asing banget itu. Lalu menanyakan kan seperti itu. Asa kena gitu ya seperti itu. Oh iya, itu mah ini ya temennya Ihsan ya. Ya makanya dari gitu tuh saking kita ngobrol-ngobrol dan akrab kemudian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kang ya. Jadi emang dulu teh pas IEC gitu, nah ieu teh baju teh besar wah jeung nu Ihsan. Penasaran kan saya tanya, ternyata temennya Ihsan. Nah, dan kita ngobrol-ngobrol ternyata nyambung, jadi kita insya Allah bisa lah sedikit bahasa Arabnya Kang ya, kolil-kolil. Jadi di situ ternyata di pondoknya juga kan pondok semisal alumni dari Gontor juga gitulah ya, pondok modern gitu. Nah jadi ini pondoknya sangat istimewa sebetulnya, sangat spesial karena berada di atas awan teman-teman. Tahu alamatnya nggak? Alamatnya di Bukit Panjandaan, Desa Mandala Mekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Silahkan ke sana. Nah gitu. Jadi silahkan ibu bapak yang punya anak-anak pengen jadi generasi anak muda yang kuat dan prestasi, punya tekad yang tinggi juga untuk menjunjung agama ilahi, boleh masuk ke pondok. Terserah itu mau pondoknya beliau, dimana mau pondok saya juga, alma mater saya di Wali Songo Ngabar ya, itu gak apa-apa, yang penting di pondok. Nah mungkin Kang sedikit boleh sepil kegiatan Akang, kesibukan Akang sekarang tuh ngapain sih sebagai mahasiswa? Analia tuh antum nih bukan hanya sebagai mahasiswa gitu ya, boleh. Jadi selain saya sibuk di kegiatan akademik ya di perkuliahan, saya juga aktif di berbagai organisasi dan di pesantren gitu. Terus juga alhamdulillah saya menerima beasiswa rumah kepemimpinan gitu. Juga selain ya tadi perkuliahan juga ya kan di pesantren itu saya punya amanah juga ya, mengajar seperti itu, mengajar santri. Terus juga di organisasi kan seperti LDM ya, dan lain sebagainya gitu. Mungkin seperti itu ya Kang Rahmat gitu. Jadi harus bagaimana kita bisa
mengatur waktu tersebut gitu untuk bisa memanage gitu. Mana waktu untuk kita ada di pesantren gitu, amanah kita, mana amanah kita untuk belajar di kampus gitu. Dan waktu untuk kita berorganisasi gitu. Seperti itu Kang Rahmat. Baik, Kang. Jadi udah ketemu nih diskusi kita, ngobrol-ngobrol santai kita nih, bagaimana caranya memanage waktu aja ya Kang ya? Setuju gak? Setuju. Oke. Nah mungkin kan tadi udah disinggung sedikit ya, manage waktu itu bagaimana waktunya untuk di pondok, waktunya untuk organisasi, waktunya untuk belajar, nah gitu kan. Nah mungkin ada tips gak Kang dari Akang sendiri bagaimana memanage waktu antara nih kalau ada yang bertabrakan, nah seperti itu. Baik Kang Rahmat, jadi selain saya biasanya ya setiap 1 bulan agenda gitu, saya ada di kalender itu dicatat gitu. Ini tanggal segini ada kegiatan apa gitu. Dan ada juga rumusnya gitu ya, ada teorinya kayak ini penting mendesak atau penting tidak mendesak, ada yang tidak terlalu mendesak. Jadi bisa yang mana dulu yang harus diprioritaskan. Dalam buku McGrawan juga ada ya tentang esensialisme. Jadi bagaimana bukan kita menyampingkan atau tidak melaksanakan semuanya, tapi memilih mana dulu yang harus diprioritaskan gitu, yang didahulukan tanpa meninggalkan semuanya. Dan apabila ada yang bisa didelegasikan gitu atau diserahkan kepada teman kita gitu ya, yang bisa menggantikan. Nah, kita bisa delegasikan. Jadi kita tidak sendiri gitu. Seperti itu Kang Rahmat gitu, karena ya mungkin kan kita satu gitu fisiknya gitu kan nggak bisa kagak bunsin jadi banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi udah tergambar ternyata sama saya Kangnya. Jadi tidak menuliskan yang tidak penting, tapi di situ dituliskan penting mendesak, penting tidak mendesak, penting tidak terlalu mendesak. Jadi cuma ada 3 ya Kang ya. Tidak ada pilihan yang tidak penting. Semuanya penting. Karena itu pilihan kita ya Kang ya. Tapi di situ juga bukan masalah prioritas dan bukan prioritas, betul? Nah, jadi teman-teman yang masih punya alasan saya gak bisa di sini, saya gak bisa di sini, itu bukan jadi alasan untuk kita teman-teman. Tapi kita emang benar punya raganya satu ya Kang ya. Nggak bisa kita kalau ada satu nih, ada yang nikahan keluarga, ini ujian UAS misalkan teh. Ini masa depan kita kan UAS nih biasanya. Nah ini jadi kita dulu UAS mah paling sampai 1 jam 2 jam ya Kang ya. Kan setelah UAS kita bisa langsung ke nikahan saudara kita, betul gak Kang? Nah gitu teman-teman, itu mungkin yang bisa saya tangkap dari Kang Wildan ini. Nah mengenai manage waktu juga tadi kan udah ada rumusnya juga. Nah selama ini Kang dalam memanage waktu ada gak tantangan yang pernah dialami sama Akang gitu? Tantangan wah saya emang gak bisa kesini tapi dipaksa gitu. Ya benar Kang Hamad, saya juga pernah mengalami seperti itu gitu ya, dimana dikala ketika genting-gentingnya gitu, misalnya kita dibutuhkan di suatu kegiatan dan kita juga punya amanah gitu, saya juga punya amanah di pondok misalkan gitu. Bagaimana untuk bisa caranya mengatasi hal tersebut gitu ya. Caranya yaitu mengkomunikasikan gitu. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah mereka juga mengerti gitu. Misalkan kita punya amanah di suatu organisasi dan juga amanah di pesantren misalkan. Kalau misalkan yang di organisasi itu sudah tidak bisa diwakilkan, harus ada saya misalkan, maka kita harus mengutamakan yang itu gitu, yang tidak bisa diwakilkan. Kita harus datang gimana pun caranya, kita harus datang ke tempat tersebut. Nah kita izin ke pemilik yayasan atau pesantren tersebut bahwa kita ada kegiatan yang penting gitu, yang tak bisa diwakilkan, dan mereka pun pasti akan memahami, dan begitu pun sebaliknya gitu di organisasi. Seperti itu gitu. Seperti itu kan. Insyaallah daging semua ternyata ini ya. Memang betul kuncinya itu ada di komunikasi. Jadi komunikasi yang baik itu tidak tiba-tiba hilangnya Kang ya. Tiba-tiba hilang, nggak ada kabar, bahkan nggak ada nongol-nongol acan di grupnya, bahkan assalamualaikum aja nggak dibalas. Astagfirullahaladzim. Baik Kang Wildan, mungkin sekarang nih minta motivasinya lah buat teman-teman Kang Rahmat yang di rumah, kan mungkin banyak juga yang yang sibuk kuliah, yang sibuk belajar di pondok, misalkan di pesantren. Nah buat motivasi kita semua aja lah,
khususnya untuk saya dan buat teman-teman di rumah lah. Boleh. Baik. Jadi gini teman-teman semuanya ya, yang ada dimanapun kalian berada, gitu. Intinya kembali kepada tujuan masing-masing. Karena sejatinya ya kehidupan itu ada dua tujuan, ada life goals dan life purpose. Nah, life goals ini kepada tujuan cita-cita kita gitu, tujuan profesi kita kedepannya mau apa. Kalau life purpose itu kepada tujuan hidup. Tujuan hidupnya kamu pengen apa gitu. Tujuan hidup ini yang mana apabila kita lakukan itu akan membuat ketenangan dan ketentraman, kenyamanan yang sangat indah dalam hati itu. Contohnya, saya ingin saya ingin melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia gitu, menghilangkan kesenjangan, ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia, misalkan dengan memberikan 1000 akses pendidikan ya di tempat-tempat terpencil yang sulit akan akses pendidikan misalkan. Dan punya tujuan hidupnya yang lain, misalkan saya ingin memberikan edukasi kepada remaja tentang bahaya misalkan judi online misalkan itu, karena itu timbul dari keresahan pribadinya gitu dan tujuan hidupnya apa yang ingin ia lakukan gitu untuk melakukan kebermanfaatan untuk orang lain. Nah seperti itu. Sama ingat juga ya Allah Subhanahu Wa Taala ya menjanjikan kepada kita sebagai hambanya di dalam Quran surat Al-Baqarah, di Al-Quran surat Al-Baqarah ya di ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani gitu hambanya kecuali ya atas kemampuan hamba tersebut. Jadi tidak akan membebani di luar kemampuan hamba tersebut. Jadi percayalah ya, apapun masalah, apapun musibah yang menghampiri kita, mendatangi kita, pasti akan ada solusinya gitu. Pasti ada hikmah dari segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita. Mungkin seperti itu ya. Jangan pernah menyerah gitu. La taqnatu min rawahillah. Dan seperti itu. Bang Rahmat. Baik Kang Wildan, insyaallah terima kasih Kang Wildan. Mungkin sekarang terakhir nih Kang ya. Mohon maaf soalnya takutnya kepanjangan, takutnya habis baterai HP-nya. Terakhir closing statement buat teman-teman boleh. Ini untuk closing statementnya mungkin Kang Rahmat. Ada pepatah Arab yang bilang la tahtakir syai'an saghiran muhtakiran farubbama as'alati lidamil ibaru. Apa itu artinya gitu ya? Pertama, la tahtakir syai'an saghiran muhtakiran. Janganlah sekali-kali kalian meremehkan atau menghina sesuatu yang kecil walaupun itu terlihat hina atau remeh gitu bagi kita. Karena farubbama mungkin bisa jadi as'alati lidamil ibaru, tanpa kita sadari gitu, hal-hal kecil juga bisa berdampak besar bagi kehidupan kita gitu. Maka dari itu jangan sesekali meremehkan hal-hal kecil. Misalkan dari amalan-amalan kita walaupun kecil tapi istiqomah gitu, tiap hari dilaksanakan, mungkin seperti sholat duha atau puasa Senin Kamis atau tahajud, misalkan salah satu amalan kita yang kita dawamkan, kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari, berdampak besar bagi kehidupan kita di kemudian hari. Dan yang terakhir ada ya perkataan, mungkin kalian semua juga udah pada tahu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat gitu untuk manusia lainnya gitu, untuk orang lain. Mungkin sekian Kang Rahmat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah Kang Wildan, terima kasih banyak. Ini alhamdulillah daging semua nih diskusi kali ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semuanya dan khususnya untuk beliau, khususnya juga untuk saya sendiri. Baik teman-teman, ini saja mungkin pada kali ini yang dapat kami sampaikan. Saya Kang Rahmat, saya Kang Wildan. Sekian, baik lakukan, buruk tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.